Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kematian itu sesuatu yang pasti. Dan pengadilan Allah dan pertanggungjawaban atas apa yang kita perbuat ketika di alam dunia pun itu sesuatu yang pasti. Ketika manusia keluar dari alam kubur, manusia akan menuju kepada tempat yang sangat luas, yang namanya padang mahsyar. Ketika manusia keluar dari alam kubur, maka manusia nantinya, kata Allah Subhanahu wa taala, akan berkelompok-berkelompok. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yunfahu fis-sur." Dan ingatlah kalian pada satu hari di mana hari itu akan ditiup sangkakala, ditiup tarompet yang pertanda hari kiamat akan terjadi. Dan manusia ketika keluar dari alam kubur, mereka beberapa kelompok, berkelompok-kelompok. Kemudian manusia ketika keluar dari alam kubur berjalan tanpa memakai alas kaki, tanpa memakai perlindungan apapun, tanpa memakai pakaian. Kemudian nanti di padang mahsyar, matahari akan didekatkan sejauh 1 mil. Sehingga manusia pada waktu itu merasa kepanasan. Bercucuran keringat keluar dari tubuhnya. Sampai-sampai kata Rasulullah SAW, keringatnya ada yang sampai mata kakinya, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai pinggangnya, dan juga ada yang sampai menenggelamkannya. Sehingga Rasulullah SAW memberikan gambaran dengan tangan memasukkan ke mulutnya. Itu pertanda orang itu tenggelam dengan keringatnya sendiri. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu waktu itu perlu sekali akan adanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Bukhari dan juga Muslim terdapat hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yang mana hadis itu adalah kelompok ataupun orang yang akan diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di padang mahsyar. Ketika orang lain merasa kepanasan di padang mahsyar itu, ketika orang lain merasa resah dan gelisah di padang mahsyar itu, maka kelompok-kelompok ini akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, ada 7 golongan yang akan diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yudilluhumullahu fi dillihi. Ada 7 golongan yang Allah akan beri naungan kepadanya. Yauma la dilla illa dilluhu. Dan tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Al-imamun adil. Pemimpin yang adil. Pemimpin yang senantiasa menjalankan amanahnya dengan baik. Pemimpin yang pro rakyatnya. Pemimpin yang betul-betul mempertahankan agamanya. Kemudian yang kedua, wasabun nasabi ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh besar, dia senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia terus mempertahankannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih suka datang ke masjid, membaca Al-Quran daripada nongkrong dengan teman-temannya di pinggir jalan. Dia datang ke masjid mencari ilmu, ya, mendengarkan ulama menyampaikan kalimah-kalimah Allah Subhanahu wa taala. Itu pemuda yang akan diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala yaumil qiyamah. Kemudian yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Seseorang yang senantiasa hatinya itu terkait ke masjid. Dimanapun dan kapanpun dia berada, dia lagi di ladang, dia lagi di kota, dia lagi mengerjakan apa-apa, ketika ada panggilan Allah Subhanahu wa taala, dia langsung pergi
dan bersujud kepadanya. Kemudian yang keempat, warajulani tahabba fillah ijtima'a alaih. Dua orang yang saling mencinta karena Allah. Ijtima'a alaih, dia bersama-sama dasarnya karena Allah. Wa tafarraqa alaih, dan dia berpisah dasarnya pun karena Allah Subhanahu wa taala. Dia bersama-sama karena dia ingin berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia bersama-sama karena dia ingin taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pun berpisah karena Allah. Karena dia punya keluarga. Di sanalah dia berjuang. Di sanalah dia melaksanakan kewajibannya lagi. Yang kelima, seseorang yang diajak berzina oleh seorang istri yang punya kedudukan yang tinggi, punya keturunan yang bagus. Dia itu seorang saudagar kaya, dia itu seorang public figure dan sebagainya. Wajamalin, dan juga dia itu cantik. Tapi ketika diajak zina olehnya, dia mengatakan, inni akhafullah, saya takut dengan Allah. Yang keenam, warajulun tasaddaqa bisadaqatin, seseorang yang bersedekah, yang mengeluarkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa'ahfaha, tapi menyembunyikannya. La ta'lamu shimaluhu wa la ya'lamu shimaluhu, sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Ini bahasa kiasan. Sehingga orang terdekat tidak tahu apa yang dikeluarkan oleh kita. Istri kita tidak tahu, anak kita tidak tahu, orang tua kita tidak tahu. Kemudian tetangga pun tidak tahu apa yang kita keluarkan. Apa yang kita keluarkan dasarnya lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Warajulun dzakarallahu haliyan, seseorang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sepi. Dalam keadaan orang lain tidak mampu, dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih mementingkan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala daripada hawa nafsunya, tidur dan kenikmatan yang lain. Fafadat aynahu, dan ketika dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sambil meneteskan air matanya karena takut ibadahnya tidak diterima, karena takut atas dosa-dosa yang pernah ia lakukan. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kita bisa melaksanakan amalan yang 7 tadi, insya Allah ketika di padang mahsyar kita akan diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat muslim, mudah-mudahan kita semua termasuk di antara 7 golongan yang akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.